Selamat datang di Yolis Band episode ngobrol-ngobrol. Hari ini gue kedatangan The King of Darkness. Langsung dari Goa Hantu. Ini dia Blind Man Jack. Hey, what's up? Gimana kabar? Gimana Ben? Baik, thank you. Sehat ya? Sehat. Gue sangat respect sama Bang Jack. Dia memang yang terbaik lah ini. Gue sangat menghormati Bang Jack. Pokoknya yang terbaik. Kenapa tiba-tiba menghormati? Sangat-sangat menghormati, respect banget, respect-respectnya gue. Karena? Bang Jack, karena gue lagi nggak apa-apa, nggak jadi. Bang Jack adalah nanti ntar lu pasti dikasih tahu kok pas udah naik. Bang Jack adalah stand up komedian dan seorang disabilitas. Lu sudah berapa lama jadi seorang disabilitas dan kenapa lu pilih jadi orang buta gitu? Awalnya dulu ada beberapa pilihannya sebenarnya. Tapi kayaknya buta paling asik gitu kayaknya. Kalau di film-film bisa lompat sana, bisa lompat sini gitu kan, keren. Oke, so ya gue sih disabilitas sebenarnya gue nggak bisa ngeliat tuh technically dari lahir. Lu totally blind, bukan low vision? Low vision dulu, gue dari low vision. Terus lama-lama gradually penglihatan gue berkurang sampai gue umur berapa ya, 22, 23 gitu. Udah penglihatan gue udah nggak bisa dipercaya gitu. Jadi ya udah pas kuliah tuh udah susah ngelihat gitu. Gua mau cerita sedikit ke penonton Comedy Central. Jadi gue tuh pertama kali lihat, gue tuh sudah sering dengar Bang Jack gitu, rumor-rumornya gitu orang buta yang suka coli sembarangan gitu di acara stand up Indo. Tapi gue tuh nonton live pertama kali waktu itu Bang Jack stand up di acara Jakpus versus Jaksel. Jadi waktu itu gue salah satu pesertanya, gue stand up juga, gue ngatain Bang Jack juga di situ. Terus headlinernya itu Rin Hermana, waktu itu pecahnya lucu banget. Setelah Rin baru Bang Jack, dan ternyata bisa ngimbangin gitu, bahkan lebih lucu. Jadi gue gila, ini respect, gue materinya bagus banget kayak. Kok bisa, lo nulis kayak gitu dikombutin atau ada yang bantuin atau memang nulis sendiri? Itu ada beberapa yang dikombutin sama teman-teman Jaksel ya. Tapi basically itu tadi personal experience, keresahan pribadi. Ada dibantu teman-teman buta nggak? Nah, gue malah jarang. Artinya kalau akhir-akhir ini gue baru nih sering kombut sama teman-teman buta gitu untuk ngobrolin lagi, lu apa aja sih yang ini gitu. Kayaknya hidup gue udah agak terlalu nyaman ya, jadi gue harus cari outsourcing nih, ini yang buta yang pada mana lagi sih gitu loh. Nah tapi waktu itu tuh emang genuinely masih beberapa personal experience gue gitu ya. Jadi terus dibantu sama teman-teman, sama anak-anak Jaksel, terus naik waktu itu, dan gue cukup panik karena seingat gue waktu itu harusnya Rin Hermana. Rin duluan ya, lu duluan, baru Rin. Enggak, gue malah nggak inget bahwa Rin itu memang naik. Jadi gue pikir headliner cuma gue doang. Gue santai-santai aja, I don't mind. Gue nggak keberatan ketika Rin Hermana harus naik gitu ya. Tapi jangan setelah Rin Hermana ditaruh saya karena dia lucu sekali. Pecah banget itu dia pecah banget. Iya. Dan gue tuh yang gila gimana itu. Ya udah akhirnya gue cuman all out aja malam itu. Tapi ya alhamdulillah kalau misalnya dibilang bisa ngimbangin ya alhamdulillah lah gitu. Tapi gue spor jantung di belakang, dia pecah kayak gitu. Aduh. Di belakang, lu kan duduk di depan. Gue di depan ya. Iya. Nah, tapi perasaan seperti di belakang. Karena gue ngadep ke belakang nih. Kayak diangkot. Jadi lu ketemu sama sesama orang buta cuma buat keperluan materi ya. Nah, jadi begitu buat ngatain mereka juga. Bangsat Anda. Tapi gini, yang menurut gua keren dari Bang Jack adalah lu tuh you achieve way more in your life than most of the normal sighted people. Ya, you have a master's degree. I do. In what? Social work. Social work. Ya. Oke. Ini correct me if I'm wrong. Lu pernah stand up ngomongin lu suka diving. Iya. Diving bukan di kolam renang kan? Nggak, diving open sea. Open sea. Oke. Dan apa yang lu nikmati dari diving di open sea maksud? Seru aja lagi. Seru gitu. Gue tuh denger suara nafas gue aja ya, yang cuman wah, Darth Vader nih. Itu asik aja gitu. Terus kayak misalnya gue ya sinking, kayak gue sinking ke bottom of the ocean gitu. Mungkin I don't know, mungkin 5 meters ya. Gue nggak pernah diving lebih dari
dari 10 meter sih karena gue bukan profesional diver. Tapi 5 meter tuh tetap dalam. 5 meter lumayan dalam gitu dan itu gue untuk apa ya nongkrong di situ aja gue udah seneng banget gitu. Gue pegang terumbu karang, ada terumbu karangnya di sini, terus ada sesuatu yang lewat depan. Lu nggak pakai tongkat gitu pas berenang? Tadinya pengen gitu. Gue nyari guiding blocknya sebelah mana ya? Ada yang kuning-kuning itu nggak ya? Oh nggak ada nih, kayaknya bagus kalau taruh sini. Tapi ya itu, gue sebenarnya experience dan ambience ya, sebenarnya emang sesuatu yang gue cari. Jadi buat gue itu bukan sesuatu yang gue buat gue buta terus gue pengen diving biar keren, enggak. Iya rata-rata kan komik kan bikin what if, kebayang nggak sih kalau ini. Tapi lu what if-nya beneran nih dari kisah dan hidup orang nggak percaya. Dan orang nggak percaya. Jadi apa yang gue anggap, yang gue sampaikan secara serius, orang ketawa, ya udah advantage aja buat gue gitu. Kenapa lu ngotot pingin buat spesial di tahun ini dan penontonnya live stream? Ada juga beberapa yang lu sebelumnya udah bilang ada invitation gitu. Kayak karena ini sesuai dengan pandemi kah? Jadi kayak sekalian tragis-tragisnya orang buta nih, orang buta juga begini apa gimana? Ya jadi gue tuh sebenarnya udah datang ke comika.id itu 2019 kalau nggak salah akhir tahun deh, sekitar akhir tahun gue datang ke Panji, gue nanya sama dia, kalau misalnya mau bikin spesial itu kayak gimana sih gitu kan? Mereka bantuin gitu. Dan mereka mau bantuin gitu. Nah terus jadi ada tanda tangan kontrak gitu? Ya ada kontraknya. Dan lu nggak tahu di kontraknya 90% uang buat mereka? Nggak, sebenarnya kalau masalah kontrak ini perlu diketahuin juga kalau semua hasil dari kontrak itu akan disumbangkan ke jadi ada perempuan di Mataram. Dia punya anak 3, nah itu gue sumbangin semua ke dia. Karena suaminya dia tunanetra. Terus berarti itu kan istri Anda. Oh iya. Bangsat. Oh bini lu di Mataram? Bini gue di Mataram. Oh di sini. Gitu. Ya terus fast forward tadi ya dari 2019 udah yakin nih. Gue juga udah nulis udah ngumpulin materi-materi gue dan nulis juga. Terus tiba-tiba Maret pandemi. Rencananya tuh harusnya 3 Desember 2020. Oh 2020 harusnya. Gitu, tapi ternyata nggak memungkinkan, sangat tidak memungkinkan. Waktu itu akhirnya di-push lagi mundur ke bulan Maret 2021, masih nggak mungkin juga. Akhirnya gue yang memaksakan untuk udah deh, awalnya gue minta udah nggak apa-apa kita produksi digital download aja gitu. Gue bilang yang penting materi gue keluar, ini semua unek-unek gue keluar semua, karena gue juga udah takut materinya banyak yang jadi nggak relate dan gue kebeban untuk nulis yang berikutnya lagi gitu loh. Jadi sementara gue kan pengen nulis lagi, gue keluarin dulu deh gitu, karena gue juga belum tahu gimana sih nge-manage materi yang baik itu kayak gimana gitu kan. Jadi tulisan-tulisan yang baru bisa gue masukin ke yang berikutnya gitu. Karena yang orang nggak tahu kan bedanya stand up sama acara musik adalah kadang kita bisa, gue ngomong ini bukan dalam konteks mendegrade acara musik. Misalnya gue nonton satu band gitu tahun ini sama 5 tahun lagi, mereka bawain lagu yang sama, kemungkinan besar gue akan punya same experience, tapi stand up kan nggak segampang itu. Betul. Memang ada materi yang bisa tahan over time, tapi ada keresahan yang memupuk gitu. Termasuk itu yang gue alami, itu yang diceritakan gue, itu yang diceritakan Coki Pardede ke gue. Waktu dia nawarin gue jadi openernya, pokoknya harus spesial tahun ini, udah numpuk banget keresahannya, dan sekarang anak-anak MLI resah semua sama Coki Pardede. Si anjing emang. Ya, itulah kenapa saya memilih buta ya daripada menggunakan obat-obat terlarang. Efeknya sama kok, bener. Lo jadi cuek, ya cuek juga. Orang lewat lo cuek, ya cuek gitu kan, sama kok. Itu buta pandangan nggak seburuk buta moral ya. Anjir. Oke, Bang Jack nanti akan spesifik ngomongin orang buta. Enggak. Disabilitas yang lain juga. Oke, apa aja itu misalnya? Ya, gue akan ngomongin tentang orang dengan gangguan jiwa, teman-teman tuli. ODGJ. Entar, sorry, gue potong sedikit. Kalau orang gila itu nyebutannya ODGJ. ODGJ. Tapi kalau orang tunanetra nyebutnya buta. Kenapa gitu?
Nah, jadi gini, ini agak panjang ya sebenarnya. Nggak apa-apa, Dulu dipendekin muncul aja. tuna itu, tuna netra, tuna rungu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya karena penghalusan bahasa. Oh, oke. Gitu, jadi- Eufemisme. Eufemisme, betul. Jadi sebenarnya buta itu tidak mempunyai makna yang negatif. Nah, itu gue setuju banget tuh. Betul. Soalnya tapi sering oke. digunain untuk nyela. Oh. Kan itu yang masalahnya. Jadi gini, gue kalau boleh gue bandingin ya, Ya. kayak misalnya buta sama Cina. Nah, gue baru mau ngomong gitu. Terus? Kalau menurut gue itu tidak ada yang salah. Iya, nggak ada yang salah. Gue setuju banget. Cina adalah Cina gitu loh. Jadi ketika buta diganti tunanetra itu hanya untuk memperhalus, it doesn't mean anything. Iya, iya. It's just the Cina juga context sama. of the word ya. Cina ke Tionghoa itu juga itu dia. menurut gua nggak ada perubahan makna Nggak ada di situ. perubahan ya. Cuman cara penggunaannya aja yang kalau mau lo benerin aja gitu. Kayak misalnya orang memaki buta lo gitu kan, ya kalau nggak ngelihat lo mau ngomel kayak gitu ya silakan aja gitu kan. Jadi jangan setiap digunakan sebagai kata makian atau digunakan sebagai kata negatif terus akhirnya diganti dengan yang halus lagi, akhirnya lo nggak akan selesai gitu loh. Oh betul tuh, sepemikiran gue respect banget gue sama Bang Jack sumpah. Yes. Soalnya gini, memang gue tuh cerdas. gue tuh punya pemikiran yang sama banget. Soalnya Cina itu misalnya gue ketemu teman lama gitu, Cina apa gitu makanya gue biasa aja. Tapi kalau ada orang bilang, ayo kita bakar suku Tionghoa, itu kan konteksnya sudah bahaya, udah beda gitu. Bukan masalah Cina. Kalau gila itu berarti jatuhnya makian ya. Jadi jadi mesti ODGJ. Nah, kalau gila dengan ODGJ ini punya perubahan makna. Oke, gimana tuh? Nah, kalau gila lo coba buka kamus kamus besar, artinya itu memang lebih kepada perilaku yang orang tidak sangka akan bisa dilakukan. Oh, Tapi kalau ODGJ itu refer kepada orang-orang yang memang secara apa sih istilah kalau ini kognitif ya, artinya memang di otaknya mereka itu memang terjadi sesuatu yang akhirnya menimbulkan halusinasi, terus ketidakstabilan emosi kayak gitu-gitu. Jadi it's two different thing. Gila kalau misalnya stand up comedian tiap tahun bikin spesial, berarti kan nggak spesial amat gitu. Nah, iya betul. Itu jatuhnya ODGJ atau gila? Tergantung jawabnya sih kalau menurut gue. Artinya kalau dia tiap tahun dapat duit ya nggak apa-apa sih. Dapat duit nggak apa-apa ya. Bang Panji emang yang terbaik. Gue ngomongin dia sebenarnya. Ya untung saya selamat ya. Saya suka dengan Bang Panji. Anda tahu kan Anda dimanfaatkan sama Bang Panji. Aduh. Dia memang suka gitu sama orang-orang yang Bang Panji kan ngurusin Yayasan Pita Kuning. Betul. Sebentar lagi dia juga ngurusin Yayasan Orang Buta. Khusus buat Anda. Nggak apa-apa. Saya cinta Comika Event. Oke. Kedepannya akan gabung nggak sama Comika? Jujur Pengen sih. Tapi nggak diajak. Nggak diajak sampai sekarang. Nggak, gue gini. Comika dengarkan baik-baik. Regardless of the management ya. Ya. Gue pengen full time di stand up sebenarnya. Oke, cool. Gue pengen full time di stand up, atau artinya gini. All my life gue tuh sebenarnya memang artis dalam artian gue senang perform. Seniman. Dulu gue lebih ke musik, kalau sekarang gue lebih ke stand up gitu. Nah, gue tuh pengen balik lagi ke path itu untuk jadi way of life gue aja gitu. Tapi di sisi lain gue juga mau realistis juga bahwa gue udah punya keluarga gitu kan, nggak bisa juga gue ngasih makan mereka. Your entire family di Mataram? Ya, mereka di Mataram semua. Anak-anak baik ya, biar kayak gitu ya, biar kayak di TV. Bye-bye. Bini lu orang apa? Istri gua campuran. Ada Ambon, Arab, Padang, ada Cinanya juga, ada Pitbullnya juga. Iya, jadi. Tapi kenapa anak-anak lu tampangnya bule semua? Kenapa? Anak-anak lu tampangnya bule semua? Ada Arabnya? Ada Arabnya kayaknya. Ada yang bule, ada yang Cina? Nggak ada. Lu nggak pernah lihat kan? Gua tidak pernah membuat produksi massal. Bangsat. Nggak pernah gua. Ori semua, buatan gue ori semua, nggak ada yang KW. Bang Jack, lu tuh ini gue nggak tahu lu sependapat sama gue apa enggak. Menurut gue, kalau orang tuh banyak stand up dan banyak nonton referensi komedi gitu, itu sedikit banyak, apalagi kalau udah jadi stand up komediannya lah, itu sedikit banyak jadi agak insensitif.
sama beberapa jokes. Jadi gue cerita dikit. Gue tuh punya anjing poodle. Tiap pagi gue bawa jalan. Anjing poodle kecil gitu, lucu, nggak gigit. Iya. Lucu, Tahu gue anjing poodle mah. Anjing poodle gue bawa jalan tiap pagi. Terus ada kayak anak-anak kecil gitu ngeliatin. Mereka tuh teriak, awas anjingnya gigit. Gitu. Terus temennya bilang, anjingnya mah nggak gigit. Yang galak mah cinanya. Gitu. Gue kalau digituin kan harusnya marah ya. Tapi gue ketawa gitu. Bahan baru nih materi baru. Iya, lu pernah gak sih ngalamin momen kayak gitu kayak akhirnya lu ketawain aja kayak it's too funny. Tapi kalau menurut gua bukan insensitif ya. Ya, tapi lebih ke permisif kalau menurut gua. Permisif tuh gimana? Permisif mengizinkan. Jadi kayak mengizinkan aja gitu ketika lo jadi materi bulan-bulanan kayaknya grade lo tuh naik gitu yang tadinya kalau lo cuma dikatain grade buta, naik. Bagus. Awalnya gitu, buta gitu kan, apa sih lo gitu kan kita masih gitu kan, terus sekarang buta, nah kenapa ya? bisa gitu, bisa nerima dan kalau gue pribadi, gue tuh malah mencoba untuk melihat backstory-nya dari salah gue. Gue mau berusaha untuk menelaah. Bagus. Bahasanya anjay. Gue berusaha untuk menelaah gitu. Backstory-nya apa sampai dia ngomong kayak gitu loh. Itu yang justru gue jadi dan gue rasakan itu sejak jadi stand up comedy gue lebih kayak gitu. Gue lebih pengen tahu kenapa sih lo kok ininya kayak gitu, pikiran lo kok kayak gitu. Jadi kayak mungkin kebiasaan ngelihat lagi kan, nonton kebiasaan nonton orang di panggung gitu, terus dia punya materi seperti ini, bagaimana ya dia mikirnya gitu loh. Nah, sekarang itu apply ke semua orang gitu loh. Kayaknya kalau gue ngerti, makanya gue bilang kayaknya lebih permisif aja sama celaan-celaan gitu. Oh, jadi lebih permisif ya? Kalau menurut gue ya, kalau versi gue. Tapi mungkin juga bisa dibilang insensitif juga atau? Oke, jadi tadi belum lengkap listnya. Apa namanya? Jenis-jenis disabilitas yang belum, yang bakal dibahas. Lo udah ngomong ODGJ, orang buta, apa lagi? Tuli. Oke. Nah, Tuli ini menarik karena kan mereka lagi bikin bahasa persatuan. Namanya Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Oke. Gitu. Jadi mereka lagi tiap daerah punya bahasa isyarat masing-masing. Oh, punya bahasa masing-masing. Jadi mereka mengembangkan bahasa isyarat masing-masing, terus lagi mau dicari bahasa ininya nih. Bahasa nasional tulinya lah istilahnya. Ini gue punya pertanyaan tolol dulu nih. Orang tuli kenapa susah ngomong? Karena mereka tidak punya referensi suara. Gitu. Oke, sekarang kalau orang tuli sama orang buta ketemu, komunikasinya gimana? Dulu, gua tuh pernah naksir cewek tuli. Serius, gua nggak bohong. Demi Allah, gua pernah punya. Jadi apa namanya? Cantik, cewek cantik gitu. Gue suka banget gitu. And at that time, we're talking about. Ntar lu tahu dia cantik dari mana? Tahu lah pokoknya. Gimana? Lu grepe dulu apa gimana? Ada lah pokoknya. Nanti di belakang gue kasih tahu. Oke. Gitu. Nah, tapi itu masalahnya adalah waktu itu kan cuman bisa SMS-an ya kita ya, belum ada WhatsApp dan segala macam. Jadi gue setiap mau ngomong dia, gue SMS ke dia gitu loh. Padahal dia cuma berapa meter dari gue gitu, gue yang kadang-kadang nyari dia. SMS-an. Jadi SMS-an biasa gini. Terus kalau pas lagi sebelahan sih, paling kita ngetik terus nunjukin apa handphone, nanti dia balas di ini lagi. Lama-lama, ini apaan sih? Gini, kayaknya nggak seru banget gitu loh. Akhirnya udah gue nggak gue terusin, dan setelah itu malah muncul banyak media yang membantu antara orang buta sama orang tuli bisa komunikasi lebih baik. Salah satunya dengan WhatsApp kan lebih gampang ya itu. Gitu. Tapi ya itu tadi jadinya challenge gitu kalau gue ketemu sama mereka mah. Tapi orang tuli disebut tuli nggak apa-apa, bukan tunanetra. Mereka memang. Oke. ODGJ tunanetra, ODGJ buta, tuli, bisu. Bisu ya. Bisu, oke. Apa lagi? Intellectual disability, gue juga akan ngomong itu juga. Jatuhnya Down syndrome bukan sih? Salah satunya. Jadi Down syndrome itu adalah salah satu dari cabangnya disabilitas. Lu punya materi soal itu? Ada beberapa tapi nggak ke anaknya, cuman kepada sistem untuk ngembangin mereka. Tapi enak mah ngatain orang Down syndrome. Nah itu dia. Mereka nggak ngerti juga. Emaknya galak.
bye-bye sama emaknya. Iya. Makanya emang nggak ngerti gitu. Iya. Makanya gue untuk beberapa case, karena gini, di show gue memang gue akan mengkritik teman-teman dengan disabilitas juga gitu. Jadi kan, gue nggak selalu ada di belakang di depan membela mereka gitu. Tapi gue juga pengen realistis juga bahwa ini juga masih harus banyak yang dibenahin juga dari teman-teman dengan disabilitas. Lo pikir lo oke dengan menjadi kalau Mario Teguh tuh motivator lah, inspirasi apa segala macam. Concern lu berarti memang dalam juga ya soal kasus ini. Karena itu jadi apa ya? Jadi kayak dibuai gitu loh, ngerti nggak lo? Ngerti. Jadi kayak mereka biasa aja kok, maksudnya gitu kan? Padahal biasa aja. Yang bangsat juga banyak, yang suka main ke pijet juga banyak. Iya. Lu tau Nick Vujicic nggak sih? Tahu. Yang kakinya cuma satu. Nggak ada kakinya, nggak ada tangannya. Kakinya cuma ini doang. Oh ada kayak chicken drumstick gitu. Makanya dibilang chicken drumstick gitu. Aduh ajik, itu lucu banget. Itu kalau dia kan memang motivator banget kan ininya kan. Tapi ya karena bisa cuma itu. Iya. Makanya gue bilang, artinya nggak ada salahnya ya. Iya nggak ada salahnya. Itu nggak ada salah. Cuman kadang-kadang orang terbius dengan yang kayak gitu-gitu. Jadi begitu tahu disabilitas atau orang buta ada yang ngehe sedikit gitu, lo kok kamu begitu sih gitu. Dia tuh si siapa gitu kan gitu. Dia bisa menginspirasi. Nggak harus juga gitu. Ya we're just human being at the end gitu, dan masyarakat harus bisa terima itu juga gitu. Soalnya ini menurut lo, misalnya nih ada anggota keluarga, paman, anak, saudara atau siapa yang punya disabilitas, menurut lo yang mana yang paling susah dihandle? Tergantung. Dirawat karena ini gue pernah ngeliat kayak dokumenter gitu di Singapura ada suami istri, mereka udah usia 70-an gitu, terus anaknya tuh ya punya intellectual disability gitu, sudah umur 40, jadi kayak mereka benar-benar masih ngurusin gitu, kayak itu dedikasi cinta yang hebat banget menurut gue. Iya. Kalau gue bilang semuanya sih sama ya, punya tantangannya masing-masing, dan yang sebenarnya bukan yang jadi masalah gini, Ben. Yang jadi masalah adalah bukan jenis disabilitasnya, tapi support sistemnya. Support sistemnya. Nah masalahnya itu di Indonesia ini kita nggak punya support system yang mumpuni. Kayak gini deh. Gue sering lihat ini misalnya di jalan tol yang jalan buat apa sih namanya yang buat nandain jalan ini yang warna kuning guiding block. Enggak di jalan tol juga. Kenapa di jalan tol? Trotoar. Guiding block tuh, terus kayak orang tuh nggak ada beban gitu aja, ada yang jualan, ada pasang tiang, emang itu ya. Itu salah satu masalahnya. Terus yang kalau kita mau ngomongin keluarga lah ya, kayak gini, sistem BPJS kita deh, ngomongin serius sedikit ya. Dia mungkin mengcover kebutuhan medisnya, tapi ketika misalnya gue buta, terus gue mesti belajar pakai tongkat. Gue harus pergi ke yayasan gitu kan, ada satu yayasan. Nah BPJS tuh nggak cover kebutuhan gue di yayasan itu, gitu. Padahal gue ke situ ongkos juga ada, trainernya gue mesti bayar juga gitu kan, dan sebagainya. Nah ini jadi yang akhirnya bikin susah justru karena nggak ada support system seperti ini. Support systemnya nggak ada di sini. Gitu kayak misalnya teman-teman tuli, mereka sekarang masih sangat kesulitan untuk nyari juru bahasa isyarat. Gitu, dan itu akhirnya membuat mereka susah komunikasi. Tulinya mah nggak masalah kalau menurut gua gitu. Jadi justru karena tidak ada support system yang baik, jadi malah susah. Atau teman-teman yang pakai kursi roda gitu ya, mereka harus terapi gitu. Itu juga nggak di cover, nggak dibantu oleh, artinya tidak ada support dari pemerintah yang menginikan terapinya mereka gitu. Makanya kesulitan di situ. Jadi lu bukan cuma correct me if I'm wrong, highlight stand up lu spesial lu tuh ada 2. Yang pertama lu mau ngomongin bahwa disabled people are people. We are people like you. Nggak usah terlalu didewa-dewakan, nggak usah terlalu diinin. Yang kedua lu kritik support systemnya. Ya kritik support system, dan gue kritik masalahnya masyarakatnya juga, karena gini, menurut gue masalahnya ada di lu, bukan yang bikin stigma lu, yang bikin tangga lu, yang bikin susah lu, kenapa jadi kita yang disalahin gitu loh, itu. Jadi akan menjadi spesial yang. Pertanyaan terakhir dari gue,
Ada satu materi lu yang memorable banget buat gua. Lu ngelamar kerja ditolak. Oh iya. Itu nanti gua keluarin juga tuh. Keluarin juga, gua gak akan bocor. Lu ngelamarin kerja ditolak karena lu buta. Betul. Gitu. Itu bisa dicerita, kalau gue tahu kalau komik tuh kan suka hiperbola, cerita-ceritanya biasa. Gue juga pernah ada cerita tentang gue ngajarin anaknya mantan gitu, ada drama dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi kan gue hiperbolain aja untuk konteks komedi. Lu bisa ceritain nggak? Lu ditolak kerja karena buta itu nggak mungkin cuma sekali dong? Oh iya. Oke, kayak gimana? Itu berulang kali dan di materi gue itu sebenarnya tuh kompilasi dari kejadian itu gitu. Okay. Mereka out loud ngomong karena Anda ini. Ya, ada beberapa yang mereka bilang kita nggak bisa terima orang buta gitu. Ada juga yang udah selesai wawancaranya, nanti dihubungin terus habis itu nggak dihubungin lagi. Tapi gue ngerasa ketika gue melakukan tes dari mereka atau gue diwawancara mereka, gue ngerasa gue bisa ngehandle. Jadi gue berasumsi mereka yang nolak gitu. Nah, tapi di beberapa kejadian memang betul gitu. Artinya begitu, bahkan ada beberapa yang masuk, begitu gue masuk ke ruangan baru mereka nyadar, loh, ini masnya nggak bisa ngelihat ya gitu, nggak bisa nggak bisa ngelihat. Iya, gue bilang gitu. Oh kita nggak bisa terima orang buta di sini, orang tunanetra di sini, kita belum punya pengalaman, selalu bilangnya kayak gitu, belum punya pengalaman gitu. Padahal menurut gua, lo kenapa nggak tes gua aja dulu sih gitu? Iya, buat tugas job desk-nya apa nih, misalnya harus bikin rilis, ya udah lo tes aja mengenai nanti gua mau bikin rilisnya, caranya gua ngetik pakai kaki, kayak mau diapain gitu, mau gua pakai voice note atau apa, itu kan caranya, metodenya. Yang penting hasilnya yang harusnya dinilai. Nah, itu yang nggak pernah gue alamin, jarang banget gue alamin ketika gue nyari, gue jalanin job interview. Gitu. Dan pernah gue malah job interview itu setengah jam, malah dia nanyain, karena ternyata dia juga punya keluarga yang tunanetra juga. Terus dia malah nanya, oh gini ya, harusnya gimana? Oh itu tongkat belinya di mana? Ya ampun. Terus masnya bisa braille? Bisa. Belajarnya berapa lama gitu? Jadi bukan, dan gue tuh beberapa kali yang Mas, maaf, ini kan kita ngomongin untuk interview ya. Oh iya, maaf. Terus dia nanya apa lagi, terus nanti balik lagi ke itu lagi. Buntut-buntutnya gue nggak dipanggil juga sama dia. Ya, gue bilang. Anda diundang sebagai jasa konsultan orang buta. Dibayar juga kagak. Kasih kerjaan juga kagak. Bang Jack, lu tuh termasuk angkatan yang cukup lama. Ya. Kan dari 2013. Apa 12? Sebenarnya kalau ditanya angkatan ya. Stand up-nya maksudnya? Iya, stand up-nya. Gue kalau mulai stand up-nya itu memang 2013. Tapi gue gabung sama komunitas itu 2015 dan kayaknya mulai aktif, mulai rutinnya juga 2015 sih. Nggak masalah, lu kan pernah stand up buat Panji juga di. Iya. Gimana pun juga, it's a great achievement. Oke Bang Jack, karena ini nama acara Yolis Band, gue pingin nanya, dan lu stand up-nya termasuk cukup lama dari tahun 2013. Ya. Okay. Dan gue tahu lu pernah stand up di Australia juga. Tolong ceritain 3 pengalaman favorit yang paling memorable selama lu jadi stand up comedian. Oke, yang paling memorable. Yang pertama gue udah tahu sih ini apa nih. Pasti Panji. Okay. Karena nggak semua orang punya kesempatan itu ya. Jadi openernya Panji. Jadi opener Panji itu cukup memorable buat gue. Gue inget banget, kayaknya Panji seinget gue nggak punya jadwal. Jadi waktu itu gue lagi di Adelaide, gue lagi kuliah di sana ya. Dan setahu gue Panji nggak punya jadwal untuk ke Adelaide gitu, karena gue sempat niat ngejar dia ke Canberra-nya atau buat nonton doang. Buat nonton doang gitu. Waktu itu gue ada niat kayak gitu. Nah tapi tiba-tiba di Twitter muncul dia akan datang ke Adelaide. Terus gue pikir oh yaudah, gue ke panitianya. Pas gue bilang, gue mau beli tiket dong. Apaan beli tiket? Lo perform. Anjay, gue kaget terus. Lo bercanda lo. Itu hari hanya itu, pas mau beli langsung suruh naik? Enggak. Berapa, kurang lebih hampir sebulan atau berapa, 3 minggu sebelumnya mungkin ya. Jadi gue punya waktu untuk bikin nulis materi dulu dan lain sebagainya. Untuk nyiapinnya ada ini ya. Berapa lama stand up-nya itu? 10 menit? 10 menit kurang lebih. Habis itu Krishna Hareva? Habis itu Krishna Hareva. Dan alhamdulillah ya perasaan gue juga waktu itu enak juga. Terus semua bilang itu pecah. Keren. Jadi gue senang banget gitu. Oke, Panji. Terus yang kedua ini adalah memorable yang sebenarnya negatif tapi
bikin set baru untuk stand up gue. Gue pernah stand up di The Jungle, Bogor. Iya. Itu kan kolam renang semua ya. Anjing, di kolam renang ya? Di kolam renang, Di tepi kolam renang outdoor berarti? Iya outdoor. Okay. Dan masalahnya tuh sebenarnya bukan outdoornya aja, itu kan noise-nya kan gila banget. Gue kan sangat depend sama pendengaran gitu kan. Jadi acara corporate berarti ya? Acara corporate itu kacau banget, sound systemnya juga nggak tahu ngangkat. Gue nggak tahu yang nonton gue ada di mana. Dan itu masih open for public berarti? Orang masih lalu? Enggak. Ditutup buat keluarganya mereka semua. Keluarga mereka, oke. It's like, I don't know, maybe 500 orang kali. Wih. Serius nggak bohong gue, apa namanya? Dan soundnya nggak masuk. Dan soundnya nggak masuk gitu. Dan gue nggak tahu apakah orang nonton gue atau enggak, gue nggak tahu. Demi Allah itu akhirnya. Dan itu gue inget juga gue nggak nyelesain setlist gue. Jadi di menit ke 7 apa ke berapa gue udah udah I'm done apa namanya, gue nggak. Yang di tengah belakang tuh ini orang buta ngapain sih? Mungkin gitu. Apa namanya lagi mikir ngapain nih orang gitu. Tapi dari situ gue belajar banyak ya, artinya satu dari segi performance standar gue seperti apa, terus ya pokoknya apapun yang terjadi gue harusnya kan nyelesain ini gue ya. I should be professional. Jadi itu banyak banget ini gue, banyak banget ngajarin gue untuk lebih ready lah, lebih siap gitu. Oke. Nah yang ketiga ini sebenarnya kalau menurut gue selevel dengan menjadi openernya Panji. Apa ini? Ini adalah gue sebenarnya officially orang pertama yang manggung di Ketawa Comedy Club. Wow. Dan gue baru nyadar ini juga beberapa bulan yang lalu, karena waktu ini gue perform di pembukaannya Comedy Club, Ketawa Comedy Club. Masa sih? Iya. Jadi waktu itu kan Kevin J ya ininya kan. Yang jadi apa? Gue juga stand up di situ. Lo juga kan? Gue juga. Opener Kevin J. Kevin J kan. Gue yang pertama maju kan gue kan. Jadi gue ngerasa. Oh iya. In a way gitu ya. Meskipun gue hanya mungkin open micer atau apalah, whatever the name is. Nah gitu. minggu-minggu sebelumnya itu sudah ada acara di Ketawa, tapi itu belum official. Baru minggu itu banget. Gue baru tahu kalau. Nah gue pernah sebelumnya hanya ini aja, open mic aja gue pernah gitu. Gue pernah open mic di Ketawa, terus akhirnya ditanyain sama Kang Mo, mau nggak kalau perform di pembukaan? Ya mau banget dong gue. In English gitu. ya? In English. Nah itu juga ayatnya poinnya ada beberapa. Jadi selain Ketawa Comedy Club itu juga satu comedy club yang pertama kan di Indonesia. Gua membuka oh iya, lu yang situ. pertama banget tampil ya? Pertama banget tampil. Iya. Jadi hitungannya gua yang merawanin gitu kan. Dan Ketawa tuh gila ya, meskipun lu nggak bisa lihat, pasti kerasakan vibes-nya. Oh iya, itu vibes. Ketawa itu the best. I really miss that kind of environment ya. Dan itu adalah gue juga performance pertama kali dalam bahasa Inggris yang pecah juga. Gue nervous banget karena itu everyone expecting this is Ketawa Comedy Club, pas aja lo ngebom di pertunjukan pertamanya Ketawa gitu kan. Jadi tapi alhamdulillah gue pecah di situ. Jadi itu kalau gue bilang 3 memorable performance gue selama keren. Tuh. Suatu hari bikin spesial Inggris juga dong. Pengen. Mungkin di spesial ketiga atau keempat gue mungkin akan bawain full Inggris. Openernya orang Cina. Oke. Terima kasih Bang Jack sudah datang ke Comedy Central Indonesia. Jangan lupa beli tiketnya. Ya. Gue buta bukan bego. Di comikacomedy.club. Benar ya Mas? Iya benar. comikacomedy.club. Ada 2 kelas yang tersedia, itu ada kelas Low Vision 135.000, itu lo nonton stand up gue, lo tambahin lagi 50.000, lo dapat digital downloadnya nanti kalau sudah dirilis. Lalu ada kelas Totally Blind, itu 185.000. Selain lo nonton stand up gue, abis itu ada meet and greet, jadi lo bisa ngobrol sama gue, lo bisa tahu gimana gue ngedevelop materi-materi gue dan lain sebagainya. Kalau lo tambah 50.000 lagi, lo langsung dapat digital downloadnya ketika itu sudah rilis. Oke, mantap. Gitu. Tanggal 17 Oktober. Kita mulai jam 2 siang, jadi jam 1 udah
portalnya udah dibuka, takutnya ada kesalahan teknis dan lain sebagainya, mungkin tetangga lo ganti password wifi dan lain sebagainya. Dipersiapkan dari jam 1 siang. Dan ini full streaming ya? Full streaming. Full streaming dan dapat digital download kalau lu bayar 185.000. 150.000. Enggak, 135.000. dari tiket yang asli lo tambahin 50.000, lo akan dapat digital download. Dapat digital download. Blind Man Jack, terima kasih udah hadir sini. Tos dulu Bang Jack. Gue sangat respect sama lu. Respect sampai jumpa juga. di Yolis Band berikutnya. Dadah. Kok lu tahu sih? Gue udah ngira.